Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk mempercepat waktu karena waktu terus berjalan. Oke, untuk hari ini kita membahas mengenai stored procedure. Sambil untuk menunggu teman yang lain tidak apa-apa, saya mulai saja. Untuk pengertian stored procedure sendiri adalah program yang disimpan dalam database, seperti halnya data. Hal ini sebenarnya cukup tidak umum karena kita mengharapkan yang disimpan dalam database adalah data, bukannya program ya. Memang untuk database itu kan identik lebih ke data ya, bukan program di dalam suatu database. Stored procedure adalah sebuah fungsi berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Ini semacam program di dalam database, tapi dia uh, berfungsi berisi sebuah fungsi ya, maaf, berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali pada saat kita membutuhkan di dalam suatu database. Dalam stored procedure juga dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Jadi bisa diolah seperti halnya aplikasi di dalam suatu database, yang pada umumnya adalah database itu hanya sebuah menyimpan sebuah data-data yang kita butuhkan, yang kita simpan. Akan tetapi di sini bisa seperti halnya dengan aplikasi ya, yang bisa digunakan kembali pada saat kita membutuhkan di dalam sebuah database ya. Bedanya untuk ini ya, seperti halnya aplikasi yang ada di dalam database. Stored procedure adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program, trigger, atau bahkan stored procedure. Setiap stored procedure yang memanggil dirinya sendiri disebut recursive stored procedure. Adanya dukungan dari stored procedure akan membuat program Anda lebih ringkas dan mudah untuk dikembangkan. Stored procedure akan membantu Anda dalam membuat laporan yang sifatnya analisis data, yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu ya. Nah, stored procedure mengefisiensikan proses sehingga semua daya hanya akan dipusatkan di dalam komputer server saja. Jadi seperti itu ya. Untuk stored procedure itu adalah dia bisa meringankan juga untuk dalam penganalisaan di dalam sebuah database, karena seperti halnya tadi bisa menggunakan seperti aplikasi di dalam suatu database saat kita butuhkan sebuah data ya, ataupun penghitungan mungkin seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan stored procedure di dalam database? Itu semua ada keuntungan dan kekurangannya. Bisa kita lihat untuk keuntungan daripada penggunaan stored procedure sendiri itu apa saja. Yang pertama ada meningkatkan performa aplikasi. Bisa meningkatkan performa aplikasinya nanti ya. Sebuah stored procedure disimpan dan dikompil di katalog database yang mana dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan SQL yang tidak dikompil dari kode aplikasi, dan mengurangi trafik antara aplikasi dan database server. Aplikasi hanya mengirim nama stored procedure untuk mengeksekusi SQL. Dapat digunakan kembali dan transparan ke aplikasi yang ingin menggunakannya. Aman, penggunaan aplikasi stored procedure dapat diakses haknya oleh database administrator. Untuk stored procedure ini adalah sebagai pembantu ya, pembantu untuk aplikasi. Karena di dalam database itu biasanya kan difungsikan di dalam suatu aplikasi web, tetapi di sini di dalam sebelum penggunaannya di web itu sudah bisa digunakan dengan aplikasi stored procedure yang ada di dalam database tersebut. Tentunya ada kekurangannya juga karena di sini ada keuntungan ya, kerugian pengguna atau
kekurangannya adalah menggunakan stored procedure sendiri dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor yang lebih tinggi karena kita menggunakan prosedur penyimpanan atau aplikasi di dalam suatu database. Tentunya database server ini akan membutuhkan memori yang lebih ya, atau dengan prosesor yang tinggi. Kalau tidak, kemungkinan nanti akan lemot juga. Nah ini salah satu kerugian kita menggunakan stored procedure di dalam suatu database itu seperti itu. Akan tetapi dengan keuntungan-keuntungan tadi, itu kalau untuk komputer yang kita gunakan itu berprosesor tinggi, itu akan lebih mengoptimalkan ya, meringankan untuk aplikasi yang di webnya misalkan, atau di aplikasi di mobilenya. Nah, stored procedure hanya berisi SQL deklaratif, sehingga sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram aplikasi. Jadi di sini untuk stored procedure itu lebih ke berisi SQL saja ya, deklaratifnya ya. Jadi sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika. Jadi harus menggunakan bahasa SQL. Stored prosedur tidak dapat didebug di hampir RDBMS termasuk MySQL. Nah itu dia ya, saat kita terjadi kesalahan suatu debug di dalam permasalahan di stored procedure itu tidak bisa didebug ya, bahkan di MySQL juga tidak bisa. Itu adalah kekurangan daripada penggunaan stored procedure. Harus ini ya, benar-benar paham dengan yang kalian buat dengan stored procedure tersebut. Dan membutuhkan kalian khusus untuk menulis dan maintain stored procedure yang tidak setiap developer memiliki, sehingga dapat membuat ribet. Nah itu dia. Ini pun bisa dikatakan untuk yang lebih yang lebih paham mengenai penggunaan stored procedure di sini ya. Ini memang tidak wajib, akan tetapi apabila kalian mau memodifikasikan menggunakan database sebagai mengisikan aplikasi di dalam sebuah database. Oke, sudah ada yang hadir ya. Terima kasih. Ini seperti biasa untuk hari Kamis saya percepat karena saya ada jam lain ya. Jadi saya mohon maaf agak lebih cepat untuk waktunya ya, dipercepat karena ada jam yang tabrakan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu ya, antara kekurangan kelebihan dari penggunaan stored procedure di dalam sebuah database itu kira-kira seperti itu. Ini tidak wajib ya, tidak wajib pada saat kalian mengelola atau menggunakan database, kemudian kalian menggunakan aplikasi web misalkan. Nah itu tidak wajib untuk menggunakan stored procedure sendiri. Itu hanya sebuah katakan modifikasi ya, modifikasi. Dan apabila kalian penasaran dan ingin membuatnya, silahkan ya, silahkan dicoba. Apa sih stored procedure itu, bagaimana sih penggunaannya, nanti bisa kalian coba-coba ya. Selain dari apa yang saya sampaikan di sini, kalian bisa mencari referensi-referensi terkait dengan stored procedure nanti dengan penggunaan di database yang kalian buat ya. Karena nanti untuk tugas sebelum UAS itu, mungkin pas UAS ya kalau tidak salah ya, itu nanti saya mau meminta untuk database yang kalian buat dengan rincian ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah saya ajarkan, menampilkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk terakhir mungkin nanti akan saya minta adalah kalian mengaitkan atau database yang kalian buat itu dikaitkan dengan sebuah, seperti halnya web ya, seperti hanya web, tapi mungkin dengan yang lebih simpel saja, mungkin dengan login misalkan. Jadi kalian membuat database
dengan membuat login, misalkan login bahkan untuk lebih dari login boleh ya, lebih bagus paling tidak kalian bisa mengoneksikan antara database dengan web kalian, web yang masih ini saja ya, offline ya, tidak usah di online kan, karena ini mata kuliah database server ya, jadi dikaitkan saja, dikoneksikan saja antara database yang kalian buat dengan sebuah, misalkan tadi login ataupun dengan yang lain ya, misalkan untuk diskusi dan lain sebagainya boleh. Itu adalah tugas untuk pengumpulan nanti ya, untuk pada saat UAS ataupun setelah UAS itu seperti itu. Paling tidak kalian bisa mengkoneksikan antara database yang kalian buat dengan web yang kalian buat, walaupun sederhana sekali, mungkin bisa menggunakan web-web yang sudah kalian pelajari sebelumnya, mungkin dengan web yang HTML dulu misalkan sudah ada untuk desain web, itu bisa ya. Jadi tidak perlu yang terlalu rumit, mungkin karena untuk yang rumit untuk pengkoneksian yang lain itu sudah ada di perkuliahan lain ya, di pemrograman web 2 tentunya pasti ada. Nah, untuk yang saya inginkan hanya itu, yang terpenting kalian bisa mengkoneksikan antara database yang kalian buat dengan sebuah web sederhana, misalkan dengan login saja. Mungkin mengkoneksikan dengan kalau di bagian misalkan web kalian itu bagian keuangan, nah itu bisa dikoneksikan pada saat kalian input untuk di web kalian, nanti akan terinput juga di database-nya. Nah, itu yang saya maksud. Ataupun dengan kalian menginputkan admin 1, admin 2, admin 3, itu nantinya akan terkoneksi atau tersimpan di dalam database yang kalian buat. Nah, itu ya, intinya antara database dan webnya itu terkoneksi. Nanti dengan bahasa PHP maupun HTML itu terserah, tidak apa-apa, boleh ya. Oke, seperti itu kiranya ya untuk tugas yang nanti ya. Ini ada yang nanya, kalau koneksi sama penampilan datanya saja boleh. Yang terpenting kalian terkoneksi ya antara database-nya dengan misalkan web sederhana, kalian tidak usah web yang terlalu rumit ya. Intinya bisa terkoneksi saja. Jadi bisa menampilkan data untuk yang kalian koneksikan ke dalam database, antara web dengan database-nya itu sudah boleh, tidak apa-apa. Yang simpel saja, tidak usah susah-susah. Karena apa? Karena untuk yang lebih dalamnya itu ada di perkuliahan pemrograman web 2 ya. Ini hanya sebagai penjembatan saja antara pengoneksian antara database dan web kalian nantinya. Tentunya yang terpenting kalian bisa, oh ternyata untuk mengkoneksikan database dengan web itu seperti ini. Jadi nanti kalian pada saat membuat web ataupun misalkan ada di mata kuliah lain, itu kalian sudah bisa, oh untuk mengkoneksikan, saya membuat desain web seperti ini, kemudian saya akan koneksikan dengan database yang saya buat sesuai dengan desain webnya. Nah, itu yang terpenting seperti itu ya. Jadi boleh ya menampilkan datanya dan pengkoneksiannya, yang terpenting sudah terkoneksi antara database dengan webnya. Jadi lebih bagus lagi semisal kalian menginputkan sebuah admin baru, nantinya juga bisa tersimpan di database-nya. Ataupun saat menginputkan sebuah data-data keuangan, data-data karyawan misalkan, nah di situ saat kalian inputkan di webnya, kemudian bisa terkoneksi dengan database-nya dan tersimpan di database-nya. Seperti itu ya untuk yang tadi menanyakan koneksi penampilan data. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, ruang lingkup variabelnya. Ini sebuah variabel hanya berlaku di dalam ruang lingkupnya masing-masing, yaitu di antara begin dan end. Sebuah variabel yang diawali dengan tanda add disebut dengan variabel session, yang tetap ada hingga session terakhir ya. Nah, untuk parameter dalam stored procedure sendiri, ini parameter terdiri dari 3 bentuk ya. Ada in, mode default, dapat digunakan di dalam sebuah stored procedure, namun stored procedure tidak dapat merubah nilainya. Untuk outnya, parameter in ini dapat dirubah oleh sebuah stored procedure yang dilewatinya. In out dapat melewati stored procedure yang mendapatkan kembali nilainya yang berbeda dari program yang memanggil. Nah, ini untuk pembuatan stored procedure ya dengan menggunakan bahasa SQL.
bisa menggunakan seperti ini ya, delimiter dolar ini create prosedur, nama prosedurnya apa, bikin kode SQL-nya, and delimiter. Nah, ini adalah cara penulisan stored prosedur atau pembuatan prosedur ya. Nah, untuk pemanggilannya tinggal call ya, call nama prosedur yang kalian buat apa, nanti bisa dipanggil di dalam bahasa SQL ya, di query-nya. Hands on buat tabel mahasiswa. Nah, ini mungkin bisa dicoba kalau memang minat ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, untuk stored prosedur sendiri menyesuaikan dengan PC kalian ya. Semisal untuk prosesornya agak rendah, mungkin akan berat menggunakan sebuah stored prosedur karena penyimpanan ini akan memberatkan di dalam database-nya. Tapi apabila PC kalian yang buat untuk pembuatan nanti itu berspek tinggi, tidak apa-apa, silahkan dicoba buat tabel seperti di bawah ini ya, create tabel. Ini di bahasa SQL, di query-nya bisa ya, ataupun dengan CMD. Mungkin kalau yang familiar dengan CMD ya bisa di CMD, ataupun yang langsung di PHP MyAdmin ya bisa ya. Jadi mungkin bisa dicontohkan seperti ini pembuatannya. Kemudian select from mahasiswa, misal kalian mau membuat menampilkan untuk nama-nama di sini ya, ini bisa menggunakan CMD maupun di SQL-nya. Nanti bisa kalian coba-coba kalau memang minat untuk membuat stored prosedur. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya, karena ini tidak diwajibkan dalam sebuah aplikasi nantinya ya, karena bisa kita sebenarnya sudah membuat aplikasi saja itu sudah bisa kita lihat data-datanya ya tanpa membuat stored prosedur. Ini hanya tambahan saja, pemodifikasian karena mempunyai keuntungan dan kerugian pada saat kita membuat stored prosedur tersebut yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk membuat stored prosedur select mahasiswa untuk mendapatkan seluruh NIM dan nama mahasiswa, ini misalnya ya. Nah, ini delimiter ini adalah untuk pembuatannya. Semisal kemudian kalian mau membuat stored prosedur bernama apa? Select mahasiswa. Select name from mahasiswa, ini adalah untuk database-nya. Nah, untuk memanggil storednya kita tinggal call select mahasiswa karena nama stored prosedurnya adalah select mahasiswa. Dan nanti akan menampilkan apa? Menampilkan NIM dan nama. Karena di sini select-nya yang kita pilih adalah NIM dan nama, berarti yang akan tampil adalah NIM dan nama. Walaupun ternyata untuk di dalam tabel mahasiswa itu database mahasiswa itu ternyata ada NIM, nama, alamat, dan kelas, tapi karena kita untuk pemanggilannya, untuk select ini pemanggilan hanya kita panggil NIM dan nama saja, berarti yang akan tampil adalah NIM dan nama saja untuk stored prosedur tadi ya. Ini sama halnya dengan kemarin untuk join ya, bisa kita tampilkan apa yang kita inginkan saja, tidak harus semua di dalam sebuah tabel tersebut atau di dalam kolom tersebut. Jadi setiap ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswa, kita tidak perlu membuat kode SQL seperti biasanya. Nah, ini bedanya ya, bedanya untuk stored prosedur. Untuk kemarin kan kita bisa menggunakan kode SQL pada saat kita mau menampilkan untuk NIM dan nama pada saat kita join itu ya. Tapi untuk stored prosedur kita tidak perlu membuat kode SQL seperti biasanya ya. Kita tinggal call atau panggil select mahasiswa yang kita maksud di sini, dia akan tampil. Cukup simpan kode SQL di stored prosedur dan bisa kita panggil dan gunakan berulang. Jadi ini kita cukup membuat satu saja. Nah, bedanya dengan join kemarin itu memang seperti itu. Untuk stored prosedur kita hanya membuat perintah satu kali saja dan bisa digunakan pada saat kita membutuhkan lagi. Pada saat kita membutuhkan untuk penampilan atau select pemilihan dari NIM dan nama di tabel mahasiswa, itu kita tinggal call select mahasiswa, itu sudah muncul sesuai dengan dengan perintah yang awal ya, seperti kita tadi buat ya. Jadi tidak perlu kita menuliskan untuk perintahnya kembali di dalam SQL. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, stored prosedur dengan parameter, kita juga memasukkan parameter di stored prosedur agar menjadi lebih dinamis. Contohnya, kita ingin membuat kode SQL untuk mencari data mahasiswa berdasarkan alamat. Create prosedur alamat mahasiswa, ini adalah nama prosedur yang kita buat. Dan alamat mahasiswa ini adalah yang akan kita panggil ya, untuk untuk kolomnya ya, atau file name-nya ya. Ini sebagai
deklarasi saja ini untuk alamat mahasiswa. Varchar-nya 100 karena alamat ya. Begin select from mahasiswa, ini adalah dari tabel mahasiswa, dari database mahasiswa ya. Kemudian where alamat, alamat mahasiswa yang akan kita cari adalah alamatnya, and delimiter. Kemudian di dalam nama storage procedure terdapat parameter alamat mahasiswa tadi ya, alamat mahasiswa dengan tipe varchar. Nah, tipe datanya saat masuk ke kode SQL yaitu mencari mahasiswa dengan alamat yang sama dengan parameter yang diinputkan. Nah, cara memanggilnya adalah biasa seperti tadi, call alamat mahasiswa. Ini sesuai yang kita buat. Karena tadi kita membuat prosedurnya adalah dengan nama alamat mahasiswa di Bandung, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini nama alamat yang akan tampil ya. Yang tampil adalah alamat mahasiswa dari prosedur yang kita buat adalah alamat yang Bandung, dalam kurung di sini Bandung, berarti setiap yang beralamat Bandung dia akan keluar. Nah, dengan start prosedur alamat mahasiswa kita mencari data mahasiswa dari Bandung. Nah, ini adalah untuk lebih cepatnya ya. Pada intinya ini adalah untuk mempermudah saja, tidak wajib ya. Kalau memang kalian tidak mau ribet, mau mencarinya satu persatu di dalam suatu data, boleh ya. Tapi ini berjaga-jaga apabila kalian buat database dan untuk datanya lebih dari, katakan lebih dari 20, itu kan akan susah untuk mencari yang alamat Bandung saja. Pada saat datanya mungkin bisa beratusan, beribuan, untuk menampilkan alamat Bandung saja kalau kita mencari satu persatu tentunya akan memakan waktu yang lama ya, tidak efektif. Kecuali dengan data yang hanya 10-20 saja mungkin bisa kita handle. Seperti itu perbedaannya ya dengan start prosedur tadi ya, sama halnya kemarin dengan yang sudah kita pelajari, yaitu dengan view dalam database. Itu sebenarnya hampir sama ya. Untuk view itu sama ya, untuk menampilkan nama alamat yang Bandung saja itu sebenarnya bisa sama saja. Cuma berbedanya untuk start prosedur di sini adalah kita hanya membuat perintah satu kali saja bisa digunakan pada saat kita membutuhkan kembali. Beda dengan untuk view dalam database, itu kita setiap ingin menggunakan hal tersebut kita harus menuliskan perintah SQL kembali ya, menuliskan ulang untuk SQL kembali. Nah, untuk di stored procedure sendiri kita cukup menulis satu kali saja dan bisa digunakan pada saat kita membutuhkan kembali. Oke, seperti itu, paham ya? Nah, DML dengan stored procedure. Nah, stored procedure tidak hanya bisa diterapkan data query language, DQL dan data manipulation atau DML. Misal kita ingin memasukkan data mahasiswa dengan stored procedure. Nah, ternyata bisa untuk memasukkan juga, tidak hanya untuk pemanggilan. Nah, kita buat prosedurnya dulu, insert mahasiswa, karena kita akan memasukkan data name, nama dan alamat misalkan sesuai dengan untuk tipe datanya. Kemudian begin insert into mahasiswa. Ini akan kita memasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Values yang akan kita value-nya yang akan kita masukkan adalah apa? Name-nya, namanya dan alamatnya, and delimiter. Ini adalah untuk prosedur memasukkan data mahasiswa ke dalam stored procedure. Nah, jika kita ingin memasukkan record baru di tabel mahasiswa, maka akan ada 3 parameter saat memanggil stored procedure, insert mahasiswa. Jadi kita panggil insert mahasiswa, misalkan dengan name seperti ini, namanya, kemudian Jakarta, query OK, satu row effective. Nah, select from mahasiswa. Nah, jadi kita tampilkan untuk name, nama dan alamatnya. Nah, ini ada untuk di sini ya. Untuk Joni ternyata ada di sini, Joni Jakarta ya. Ini adalah untuk memasukkan Joni, karena tadinya hanya sampai Fakih sampai Senta. Karena kita memasukkan data baru yang bernama Joni dengan NIM 21400-207 alamat Jakarta, dia akan tampil di sini karena kita sudah menginsertkan, memasukkan data baru. Nah, di sini ya, insert mahasiswa. Dengan value-nya adalah kita memasukkan NIM-nya, kemudian namanya dengan alamatnya. Jadi kita memasukkan NIM di sini untuk Joni, namanya Joni, kemudian alamatnya Jakarta. Nah, ini akan terinsert atau kita memasukkan data dengan menggunakan stored procedure pun bisa, tidak hanya untuk menampilkan saja.
Seperti itu ya, paham ya. Kemudian selanjutnya kita ingin memasukkan data tabel mahasiswa perlu membuat insert berkali-kali. Kita bisa gunakan stored prosedur insert mahasiswa untuk menggantikan proses insert yang bisa gitu. Jadi sama halnya dengan tadi ya, pada saat kita menuliskan bahasa SQL untuk menampilkan, itu sama halnya insert juga. Insert kita tidak perlu membuat berulang-ulang untuk perintah tersebut untuk memasukkan data mahasiswa, karena di dalam stored prosedur sendiri kita cukup membuat satu kali saja, itu bisa digunakan kembali pada saat kita butuhkan, seperti halnya tadi untuk menampilkan atau view ya. Jadi stored prosedur sangat penting yang dan akan memudahkan dalam menggunakan kode yang ingin dieksekusi secara berulang-ulang. Misalkan sering kalian berulang-ulang untuk data perubahan di dalam suatu aplikasi kalian, itu sering terjadi perubahan data, itu ini akan sangat berguna karena kita tidak perlu membuat data perintah-perintah baru untuk SQL ya. Kalau memang ini sesuai kebutuhan, kalau memang kalian sering merubah data-data tersebut di dalam suatu aplikasi kalian, itu akan sangat efektif ya. Beda dengan kalau memang kita tidak terlalu penting atau sering untuk merubah data ataupun menghapus dan lain sebagainya, itu sepertinya tidak sangat diperlukan. Tapi alangkah baiknya ya kalau memang kalian memerlukan dalam hal pengulangan di dalam suatu pengelolaan data di dalam database, itu ini akan sangat berguna, yaitu stored prosedur tadi ya. Nah, kesimpulannya, stored prosedur adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program. Adanya dukungan stored prosedur akan membuat program lebih ringkas dan mudah untuk dikembangkan. Stored prosedur akan membantu dalam membuat laporan yang sifatnya analisa data, yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu. Nah, stored prosedur mengefisiensikan proses sehingga semuanya daya akan dipusatkan di dalam komputer server saja. Oke, seperti itu ya untuk kesimpulannya. Intinya ini adalah semacam aplikasi tambahan di dalam suatu database dan bisa membantu pada saat untuk kita butuhkan, terutama pada saat kita membutuhkan untuk pengulangan perubahan data maupun penginputan data yang berulang-ulang ya. Dan ini mengefisiensikan proses ya, sehingga semua daya itu ada di komputer server saja. Dan perlu diingat kembali juga bahwa untuk pembuatan stored prosedur itu biasanya untuk yang prosesor tinggi ya, karena ini akan membebankan kinerja dalam database. Kalau memang komputernya itu berprosesor yang rendah, itu mungkin disarankan jangan membuat stored prosedur di dalam database ya. Oke, seperti itu ya. Kita selesai untuk hari ini, pertemuan ke-15 ya. Berarti masih ada satu pertemuan lagi untuk database server ya. Seperti itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami, dan nanti semisal penasaran silahkan dicoba-coba di dalam database kalian, dibuatkan sebuah stored prosedur ya, untuk penambah wawasan kalian. Dan untuk materi akan segera saya share di Classroom setelah perkuliahan ini selesai. Dan misalkan dibutuhkan atau diperlukan sebuah referensi, silahkan cari referensi lain, banyak ya di referensi terkait mengenai stored prosedur. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.